Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu lagi di materi periklanan pertemuan ke-6. Nah, saat ini ya di video kali ini kita akan membahas kreatif periklanan. Terus terang aja ya, ini kreatif periklanan ini harusnya sih pakai praktek gitu. Nah, tapinya kan keadaan kayak begini ya. Dan juga untuk praktek sebetulnya teman-teman udah dikasih brief supaya bisa latihan. Nanti kita ketemuan. Nanti kita asistensi aja gitu. Nah, gimana nih? Agak deg-degan juga nih karena berat, kalau menurut saya nih materinya berat. Oke ya, pelan-pelan aja deh. Kreatif periklanan. Apa sih kreatif? Kreatif nih kita ini dulu nih, ada definisi menarik. Kreatif iklan kreatif itu adalah hubungan yang relevan dengan halayak dan menyampaikan gagasan yang menjual dengan cara yang tidak terduga. Intinya adalah pesan untuk menjual atau gagasan kita itu caranya tidak terduga. Maksudnya baik itu pesan atau kontennya maupun caranya gitu. Ada 3 hal penting dalam kreatif iklan. Pertama, relevan. Maknanya bisa dipahami oleh sasaran. Kedua, orisinil, baru, segar, tak terduga, tak terbiasa. Sebetulnya kalau kita ngomong orisinal gitu ya, emang ada apa? Masih ada yang orisinal? Kan kayak misalnya semua hal udah pernah dilakukan, ya oke. Kalau misalnya ada yang berpendapat begitu, nggak apa-apa juga. Termasuk saya sebetulnya ya berpendapat kayak gitu. Tapi hal yang orisinal itu nggak cuma hal yang betul-betul baru, tapi adalah pengembangan dari hal baru itu atau inovasi dari hal baru itu juga tetap disebut dengan orisinal. Ya, makanya di sini disebut gagasan yang segar, tak biasa, tidak terduga. 3, komponen lain terhadap iklan kreatif adalah berdampak ya. Iklannya udah bagus, tapi orang nggak ngerti apa-apa dari iklan itu gitu ya. Secara konten bagus, pengambilan gambar bagus, tapi nggak berdampak, orang nggak inget gitu. Atau nggak orang nggak ini produknya tentang apa sih? Nah, itu juga percuma. Jadi 3 hal, relevan, original, dan berdampak. Itu yang disebut dengan kreatif di dalam iklan. Nah, ini definisinya ya. Kreatif periklanan adalah pesan yang mudah diingat dengan baik, adalah yang berkaitan dengan asosiasi indera, visual, konteks emosional, yaitu misalnya cinta, kebahagiaan, keadilan, ataupun misalnya kualitas yang menonjol atau yang berbeda, asosiasi yang intens, atau juga bisa dalam bentuk kebutuhan yang untuk bertahan hidup, hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi, atau hal-hal yang diulang-ulang, dan hal-hal yang pertama atau yang terakhir. Maksudnya gimana? Sebetulnya ini adalah cara kita menyampaikan pesan. Bentuknya kayak gimana? Ya nanti ada contohnya ya, sabar dulu ya. Kamu dengerin aja dulu, nanti ada contohnya. Ya, jadi yang namanya kreatif iklan tuh terjemahannya kayak begitu. Intinya adalah semuanya diterima oleh indera kita, kemudian diasosiasikan ke dalam pikiran kita. Kreativitas adalah kemampuan menyajikan gagasan, ide baru, inovasi, merupakan aplikasi gagasan ide tersebut. Jadi nggak cuma ide yang baru, tapi gimana cara nyampeinnya. Nggak semudah itu ya, kita bikin ide yang original, semua juga udah tahu. Karena itu ada cara-cara yang lain. Di pertemuan ke-4, ketika saya membahas mengenai positioning, targeting, dan diferensiasi, saya tuh nggak ngebahas tentang diferensiasi. Ini sedikit melenceng, tapi masih ada hubungannya dengan kreatif iklan. Kenapa nggak dibahas? Karena sebetulnya itu bukannya agak susah. Sebetulnya masih berhubungan, maunya sih kamu baca aja ya. Tapi karena ini kita lagi bahas tentang kreatif iklan, maka saya sekalian aja jelasin. Jadi begini, ada yang tahu nggak kenapa iklan itu tiap tahun ganti? Misalnya nih ya, Indomie tiap tahun bikin iklan yang berbeda, versi yang baru. Atau enggak, sampo deh, iklan sampo itu juga sering ya. Yang lainnya lagi, iklan-iklan produk yang lain juga kayak begitu. Hampir tiap tahun dia ganti. Kenapa kira-kira? Nah, kalau merujuk pada diferensiasi itu begini. Different ya kan, asal katanya different kan berbeda, pembedaan itu. Jadi bagaimana sebuah produk itu bisa
diterima oleh khalayak dengan bentuk, cara, atau marketing strategi yang beda. Jadi kalau misalnya dia format atau misalnya bentuknya beda, itu kan mudah diingat karena beda dengan yang lain gitu. Sama kayak begini nih contohnya. Ada banyak biskuit, ya, ada banyak biskuit di pasaran. Tapi Oreo bikin diferensiasi yang berbeda. Misalnya apa? Dari warnanya. Hitam. Mungkin awalnya orang nggak kepikiran, makan biskuit yang hitam begitu. Tapi dia bikin. Dari formatnya, bentuknya, produknya udah beda. Kemudian yang dia bikin beda lagi apa? Cara makannya. Ya. Diputer, dijilat, dicelupin. Nah, dari strategi komunikasi atau strategi pemasaran yang beda, Oreo bisa dibedakan dengan produk-produk lain yang sejenis. Itu maksudnya. Dan itu kemudian diterjemahkan ke dalam kreatif periklanan. Iklannya juga begitu akhirnya. Menyambung pesan-pesan dari produk. Balik lagi ke sini. Original itu tidak ada. Yang ada hanyalah tiruan bijaksana. Ini menurut Kotai. Kreativitas hampir selalu digunakan dalam periklanan multimedia. Karena kreativitas dapat membantu periklanan dalam memberi informasi, membujuk, mengingatkan. Ya, karena iklan-iklan yang beda, iklan-iklan yang kita anggap menarik, nyeleneh, dan segala macam, itu memberi informasi, membujuk, dan cepat diingat, tentu aja meningkatkan nilai dan meledakkan. Maksudnya tuh orang jadi, ya itu dia ya, aware sama produk tersebut. Lanjut ya. Kreatif aerobik. Gimana nih caranya pesan-pesan kreatif aerobik itu? Use head and heart. Ada 4 cara. Jadi gunakan hati dan gunakan pikiran. Pertama, fact. Fakta-fakta. Cari tahu tentang fakta produk. 2. Cari tentang nama yang baru untuk produk tersebut. Ya, kalau misalnya dia belum punya nama atau belum punya sebutan. 3. Cari kesamaannya. 4. Berikan definisi yang baru. Nah, ini seru banget. Kamu lihat di sebelah kanan layar ya, ini ada gambar pulpy orange. Sebetulnya minuman jeruk kayak begini ini udah biasa ya, udah banyak. Dulu zaman saya kecil itu disebutnya Orson. Sebelumnya lagi ada lemon, jeruk limun, minuman limun, lemon segala macam. Ini ada lagi, tapi kalau misalnya kita berpaku pada nama yang sama, air jeruk itu kan biasa banget ya, nggak ada kebaruannya. Maka dicarilah nama-nama. Misalnya gini, namanya Minute Maid Pulpy gitu, pulpy. Padahal kan sebetulnya kita tahu ini minuman jeruk gitu, tapi dicari nama yang baru, pulpy. Terus apa? Terus dicari juga similarities-nya. Buat apa nih? Nih dia, buat tagline-nya. Penuh sensasi bulirnya. Ada bulir ya. Jadi dia mau cari yang baru, yaitu bulir-bulir jeruknya itu ya. Jadi begitulah, gunakan fakta, nama baru, persamaan, dan definisi yang akhirnya kita bisa dapetin cara mendeliver pesan itu ke masyarakat dengan nama yang berbeda. Pendekatan pesan iklan. Nah, ini saya dapatnya di buku Sigit Santosa 2010 halaman 28 ya. Intinya, pendekatan pesan iklan itu dibagi 3. Pertama adalah pesan emosional. Kedua, pesan rasional. 3, kombinasi antara emosional dan rasional. Jadi balik lagi ada 3, emosional, rasional, dan kombinasi. Emosional apa aja? Emosional itu adalah dengan menimbulkan rasa takut, marah, senang, cinta, dan lain-lain. Gampang banget, karena sekarang lagi corona, bisa aja ada produk-produk tertentu yang menggunakan perasaan takut. Takut kemana-mana, jangan lupa cuci tangan pakai ini gitu ya. Terus takut khawatir ketularan, pakai masker. Jadi dia mereknya merek masker lah segala macam. Nah, itu emosional, rasa takut, rasa marah, pokoknya emosional deh, bahagia, cinta. Sedangkan pendekatan rasional dibagi menjadi 7. Jadinya ada generic, preemptive, USP, brand image, positioning, resonance, animalist atau effective ya. Kita akan bahas satu-satu di sini.
Pesan emosional. Oke, kita mulai dengan pesan emosional. Pesan emosional orientasinya adalah psikologis, individual, atau sosial. Di sini ada daya tarik humor, daya tarik seks, daya tarik ketakutan, dan lain-lain. Nah, daya tarik seks atau disebut dengan sex appeal ini biasanya ditandai oleh model perempuan. Pokoknya yang bisa membuat orang tuh tertarik secara seksual. Nah, itu tadi ya. Bentuknya tuh macam-macam. Misalnya kayak kulkas, biasanya ada perempuannya. Terus kayak misalnya lagi bahkan iklan truk, iklan aki ada perempuannya. Selanjutnya daya tarik humor. Nah, ini biasanya menggunakan sentuhan humor. Adanya misalnya bintang komedi gitu ya. Terus ceritanya yang lucu-lucuan. Tapi juga harus hati-hati menggunakan daya tarik humor. Kenapa? Karena kalau kebanyakan humornya, orang jadi inget sama humornya ketimbang dengan produknya. Udah gitu humor itu relatif ya. Kadang-kadang buat orang lain lucu, buat kita nggak lucu gitu. Jadi betul-betul harus dipikirin dengan sangat matang penggunaan humor itu. Sesuai nggak dengan citra brand ya yang kita sedang garap. Nah, sekarang kita ngomongin tentang pendekatan rasional dari sisi generik. Kalau dari sisi generik, ya tadi sebelumnya kan sudah dibahas ya bahwa yang namanya rasional itu ada 7, generik, preemptif gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Generik. Generik ini berorientasi pada keunggulan biaya. Jadi apa kelebihan produk ini dibanding yang lain? Misalnya biayanya murah tapi bagus, dan diferensiasi tuh yang tadi saya jelasin ya. Keunggulan biaya, harganya lebih rendah dari pesaing dan segala macam. Nah, ini iklan Oreo karena tadi diferensiasi. Pendekatan preemptif. Serupa dengan generik, mirip, tapi yang ditonjolkan adalah superioritasnya, superior. Jadi apa sih kelebihannya dibanding produk lain yang sejenis? Apa beda superiornya di sebelah mana gitu. Merupakan strategi cerdik karena menonjolkan superior dan merupakan pernyataan yang unik. Nah, ini contoh yang saya ambil adalah mobil VW. Kamu silahkan lihat nanti ya di YouTube. Ini ada linknya gitu. Ini dia nih linknya. Di sini ada dua tangga. Yang satu tangga jalan, yang ini tangga jalan, ini tangga manual. Iklannya VW, ini logonya. Mau ngomong apa VW dengan membandingkan dua tangga ini? Coba ya. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ini linknya di sini. VW termasuk produk mobil yang punya iklan unik-unik gitu. Silahkan nanti cari sendiri ya iklannya kayak gimana. Sedangkan ini pendekatan USP, Unit Selling Proposition. Orientasinya adalah kelebihan produk yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya. Mirip dengan tadi ya, rasional apa tuh tadi itu sebelumnya. Preemptif. Mirip dengan preemptif dia. Tapi ini adalah alasan bagi konsumen menggunakan suatu produk tersebut karena kelebihan tadi ya. Produk ini dibedakan dari karakteristik yang sangat spesifik. Jadi bedanya adalah ini lebih spesifik lagi. Misalnya iklan MacBook. Orang tuh pakai MacBook buat apa sih? Apakah banyak orang yang pakai itu? Enggak. Ternyata buat apa? Gitu ya. Lanjut, brand image. Ini pada image brand. Sebuah merek atau produk diproyeksikan pada suatu citra. Merupakan gagasan agar konsumen dapat menikmati keuntungan psikologis. Jadi ya cuma kita doang yang ngerasa kayak begitu ya. Belum tentu orang lain juga ngerasain itu. Jadi keuntungan psikologis dari sebuah produk selain keuntungan fisik kalau ada. Berorientasi pada simbol kehidupan. Misalnya mobil Audi. Segitu banyak mobil, segitu banyak brand mobil. Kenapa mobil Audi? Siapa kira-kira atau citra apa yang mau diangkat di mobil ini? Kan nggak semua. Ini termasuk mobil yang jarang ya, yang jarang dipakai orang, yang jarang kita lihat di jalan-jalan tuh jarang. Nah, itu kira-kira simbol atau kehidupan apa yang mau dituangkan di dalam produk tersebut? Silakan ya, nanti kamu perhatiin untuk produk itu. Pendekatan inherent drama. Pendekatan ini adalah karakteristik produk membuat konsumen membelinya. Jadi gimana ya, seolah-olah produk itu
diasosiasikan dengan drama dan seolah-olah kita tuh kayak butuh gitu. Elemen dramatik diekspresikan pada manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen. Ini saya pilih Ninja Express. Kenapa? Karena menurut saya dari sekian banyak pelayanan jasa antar barang, Ninja paling dramatis gitu. Apalagi ditambah dengan tagline-nya, obsesinya cuma delivery. Ini kalau menurut saya sangat dramatis. Jadi ini cocok banget kita pakai untuk pendekatan inherent drama. Udah pada lihat iklannya kan? Iya kan? Nah itu juga iklannya sangat menarik dan beda dibandingin sama pelayanan delivery yang lain ya. Ada juga pendekatan positioning. Nah ini ingat ya, positioning penemuan keempat. Menempatkan suatu produk untuk mendapatkan yang baik dalam benak konsumen. Jadi dia punya kekhususan di benak konsumen. Mereka yang telah memiliki posisi mapan dalam benak menjadi faktor pengaruh yang kuat saat memerlukan solusi. Nah, positioning ini biasanya berorientasi pada market leader. Jadi, kalau dia market leader, dia leader di dalam pasarnya yang seperti saya jelasin beberapa waktu lalu, ada kemasan air kemasan itu apa, mie instan itu apa gitu. Itu kan ada leader-leadernya ya. Nah, itulah yang biasanya menggunakan pendekatan positioning. Selanjutnya, message approach, pendekatan pesan. Pendekatan pesan dalam iklan itu macam-macam. Ada yang straightforward, langsung pada sasaran. Jadi langsung nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai saringan-saringan. Terus gimana bentuknya Bu? Ya langsung aja ngomong, belilah, inilah produk kita. Pokoknya gitulah. Ya, yang sangat kata-katanya langsung. Atau juga demonstration dengan cara demonstrasi. Oreo pakai ini, diputer, didemoin ya, dijilat, dicelupin, itu dia pakai demo. Atau comparison itu dibandingin. Kalau di Indonesia, kalau membandingkan dua produk yang sejenis, kompetitor itu kurang etis dianggapnya. Jadi kalau di Indonesia biasanya nggak pakai. Walaupun ada, cuman nggak disebutin secara gamblang produknya apa gitu ya. Kayak misalnya cuci. Deterjen A, deterjen B, itu kan membandingkan, tapi nggak disebutin apa mereknya. Ya. Problem solution, dengan cara memberi problem solution. Jadi apa solusinya, punya masalah, ini solusinya apa gitu ya. Slice of life, potongan-potongan hidup. Ini ada iklan-iklan yang bentuknya adalah drama, potongan-potongan hidup. Ini biasanya menjelang Ramadan, iklan-iklan kayak Pertamina gitu-gitu bentuknya kayak gitu ya. Iklan Ramadan, iklan lebarannya Ramayana juga slice of life. Jadi cerita tentang satu keluarga, terus dipilih-pilih gitu segmennya atau scene-nya. Spokespeople, endorser. Ini orang yang dianggap sebagai endorser, terus dia memberikan pesan. Jadi lebih pada endorsernya siapa. Ini juga banyak ya, kayak produk madu tijel lah, apa tuh roll-onnya si Agnes Monica, itu salah satunya ini. Teasers, tidak memberitahukan apa produknya, biasanya untuk produk-produk launching. Nah ini teaser biasanya produk yang baru, nah supaya orang penasaran, ini dibikin teaser. Saya ingat dulu ya, berapa tahun yang lalu ya, kamu belum lahir apa jangan-jangan, Asia, provider telepon Asia dulu bikin teaser di koran-koran, gede banget iklannya, iklan koran. Dia bikin begini, apakah nama provider telepon yang namanya sama dengan salah satu benua di dunia gitu. Itu berapa hari tuh kalau kita baca koran itu aja iklannya, orang jadi penasaran nih, apa sih ada provider telepon baru ya, apa ya gitu namanya gitu ya. Atau musik, ya pendekatan musik juga gitu. Itu apa tuh, pokoknya ini bisa juga ya jingle. Makanya jingle tuh penting buat iklan tuh penting. Nah ini kita ngomongin strategi, kreatif strategi dan kreatif execution ya. Kalau kreatif strategi ini what the advertisement says, apa yang dikatakan oleh iklan. Tapi kalau eksekusi, gimana cara mengatakan itu atau cara menyampaikannya itu. Untuk dapetin kreatif strategi, kamu harus tahu produk kategorinya. Intinya
product knowledge-nya harus ngelotok banget. Apakah itu healthcare, household, technical, personal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, selain harus tahu knowledge, product knowledge-nya, kedua harusnya tahu tentang targeting strategies. Ya, siapa orang yang akan menyerap produk-produk ini. Nah, bagian kita bisa di creative strategy dan creative eksekusi, agency maksudnya ya. Jadi kalau agency itu dua-duanya ya penting kita pahami supaya apa? Supaya nggak sia-sia kerja kerasnya, udah dibuat pesannya, kemudian dieksekusi gimana cara menyampaikannya. Lanjut. The creative process. Gimana cara creative process? Kok orang bisa dapetin ide itu sih? Gimana sih caranya? Gimana ya biar kita bisa dapet ide juga? Ini macam-macam teknik untuk mendapatkan ide. Ini saya dapetin di bukunya Sigit Santosa juga ada ya. Pertama, immersion. Cari ide gimana caranya? Baca buku, ya, diskusi, research, learn anything about the problem. Jadi cara kita mencari ide tuh begitu. Ada satu creative director dari salah satu agensi terkenal di Indonesia, dia bilang, saya kalau misalnya lagi buntu, saya ke pasar, liatin orang di pasar, terus naik angkot, naik bus, naik kereta, itu bantu banget. Langkah kedua, ideation. Look at the problem from every angle. Maksudnya gini, kita harus memahami problem, masalah dari berbagai sudut pandang. Tapi kita nggak bisa kayak begini nih kalau kita bukan orang yang sensitif loh. Jadi untuk jadi orang yang kreatif itu perlu sensitif, karena dengan demikian kamu bisa memahami kalau ibu-ibu yang beli ini gimana ya, bapak-bapak gimana ya, anak muda gimana ya. Nah itu ya, kalau kurang sensitif ya ini agak sukar nih. 3. Brain fog. Hit a blank wall and want to give up. Nah, biasanya kalau udah sampai di immersion udah lewat, ideation udah lewat, ada tuh masa-masa kita kayak mentok. Rasanya udah kemana-mana, udah nggak bisa. Biasa itu juga dalam creative process. Apa yang harus dilakukan kalau udah kayak begini? Jangan dipaksain, tapi incubation. Apa tuh? Put your conscious mind to rest, to let the subconscious take over. Jadi kalau kita dipaksa terus, biasanya malah jadinya mentok. Makanya pakailah incubation. Santai dulu, dengerin musik dulu, misalnya main game dulu, chat sama teman-teman dulu. Supaya apa? Supaya relax. Dan biasanya ide-ide itu muncul saat kita relax. Lah, itu dia. Maka masuklah illumination. Aha, ya akhirnya ini loh maksudnya. Nah, begitu. The creative brief. Dokumen yang dipersiapkan oleh account manager atau account planner untuk mengintisarikan strategi pemasaran. Jadi saya udah kasih ya creative brief ke kamu, dan nanti dari orang AE di agency dia akan bikin summary-nya begitu, dan akan menjelaskan di saat rapat atau diskusi bersama tim kreatif. Tujuannya apa? Memberi arahan kepada tim kreatif dalam mencari kreatif konsep. Jadi yang brief yang saya kasih, kemudian sama AE disarikan lagi untuk didiskusikan bersama tim kreatif. Print out directionsnya. Nah ini kita udah masuk pada kalau misalnya udah dapet idenya, sekarang mau dieksekusi gitu. Dieksekusi. Lihat dulu medianya, apakah media cetak atau elektronik. Sekarang kita masuk di media cetak dulu, print ya. Di sini ada design principles. Karena kita orang desain, maka desain-desain lah yang menjadi prinsip kita dalam mengejawantahkan pesan-pesan tersebut. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya, kamu kan udah tahu tuh ya apa aja sih prinsip-prinsip desain gitu ya. Ada yang kontras, ada yang balance, proporsional gitu ya. Lanjut, print media requirements. Nah ini ya, ada newspaper dan magazine, koran dan majalah. Ini kita baru bisa eksekusi kalau kita udah tahu karakter koran, majalah itu apa gitu. Jadi memang nggak bisa dilepasin nih materi di semester 3 perkembangan media sama materi hari ini. Ini saling berkaitan tuh ya. Jadi mau nggak mau harus belajar karakteristik masing-masing media. Directories itu apa sih? Kalau di kita tuh udah banyak yang nggak pakai ya. Buku telepon yang warnanya kuning tuh, pernah lihat nggak? Itu kan directories itunya, istilahnya. Tapi karena sekarang udah banyak yang nggak pakai
telepon ya, buku kuning jadi nggak terlalu dikenal gitu ya. Padahal itu penting juga buat mencari nomor telepon, alamat dan lain-lain. Outdoor board poster, yang baliho lah, poster lah, billboard, nah itu juga ya bentuk-bentuk dari print ad. Print production apa aja? Art reproductions. Pertama adalah proses pewarnaan. Awalnya ini karena ini yang pakai manual ya zaman dulu. Kalau sekarang kan udah digital, udah nggak pakai begini lagi, color separation lagi, enggak. Kalau dulu masih begini nih, cyan, magenta dipisah-pisah. Sekarang udah enggak ya. Ini contoh aja. Nah, color in print, kalau black and white gimana? Menciptakan kontras supaya produknya kelihatan. Nah, ini cara melayout ya. Kalau kamu perhatiin ada A, B, C, D, E, F. Pertama bikin thumbnail sketch-nya dulu, bikin sketsa. Kedua rough layout kasar. Ketiga atau C-nya semicom, udah komposisi warna, terus udah mulai fontnya ditentuin. Keempat, comprehensiveness, sudah mulai warna latarnya kelihatan, terus warna-warna atau bentuknya kelihatan juga. Yang E, mechanicals, ya, hampir jadi, sudah melewati proses-proses. Dan terakhir, final high resolution film, karena dulu pasti pakai film, ya. Kalau sekarang kan udah digital semuanya, jadi yang manual memang lebih panjang prosesnya. How to write radio. Nah, sekarang gimana caranya membuat naskah iklan untuk radio. Ini sebetulnya bukan naskah iklan ya. Ini lebih pada desainnya ya. Karena kalau naskah kayak naskah buat print aja ya. Ini kamu harus belajar nulis dulu. Lah, belajar nulis itu kan panjang ya. Tapi dia begitulah. Dimulai dari sketch dulu. Jadi ini sebetulnya bukan untuk menulis naskah ya, tapi lebih tepatnya lebih penempatan naskah. How to write radio. Nah, kalau radio tadi ya, karena radio itu adalah sifatnya theater of mind, beda orang, beda waktu dengerin satu materi di radio, rasanya akan beda. Setiap orang kepalanya mikirin hal yang beda. Nah, itulah kelebihan radio, theater of mind. Jadi ada 3 toolsnya nih dalam copywriting radio. Pertama, voice, music, dan sound effect. Suara. Kalau suaranya penyiarnya tuh enak gitu ya, serak-serak becek gitu ya, kita jadi ngebayang nih mukanya kayak gimana nih penyiarnya gitu. Atau enggak biasanya yang disukai adalah orang yang suaranya tuh agak-agak bariton, tenor bariton. Iya, jangan terlalu ngebas banget kalau laki-laki ya. Kalau yang perempuan mezzo sopran deh gitu, dia yang begitu-begitu suaranya dan punya karakteristik suara yang enak. Satu lagi, nggak cacat vokal. Karena kenapa kalau cacat vokal? Biasanya kalau cacat vokal yang diperhatiin bukan pesan yang keluar secara keseluruhan, tapi cacatnya. Nah, itu bedanya di situ. Tapi ada yang cacat vokal tapi langgeng jadi penyiar. Itu pengecualian karena mungkin dia bisa ngebawainnya. Ya, udah pernah nyobain belum jadi penyiar radio? Belum ya? Nanti ya kapan-kapan kalau ketemuan. Kita enggak, pas presentasi ya, kita lihat teman-teman yang presentasi nanti. Lanjut ya. Ini masih ngomongin radio ya. Televisi. Kalau televisi, copy actions, demonstration, storytelling. Oke. Untuk iklan TV ada 3 hal: video, audio, dan other tools kayak setting, casting, kostum, property, lighting. Ya karena tadi ya, ini kan formatnya kayak orang bikin film gitu. Walaupun durasinya 30 detik, tapi ngerjainnya itu bisa seharian full dari pagi ke pagi lagi gitu ya. Yang pertama adalah script and storyboard. Jadi yang berperan di awal adalah penulis naskah dan pembuat storyboard. Key TV decisions. Ini ada length atau panjang durasi, berapa banyak scene yang dipakai, dan keyframe. Nah, ini contoh-contohnya nih. Nah, ini storyboard tuh kayak begini nih, durasi 45 menit. Jadi di dalam storyboard kamu bisa lihat ada gambar angle atau pengambilan gambarnya.
mau dari mana nih. Ini kan kalau kayak begini artinya jauh ya. Terus ini medium gitu, ini blackout, mukanya di zoom, ini artinya full gitu ya, close up gitu. Terus selain ada angle, ada juga misalnya durasinya, ini berapa detik diambilnya, terus gerakan kamera apakah panning, tilt up, tilt down, dan segala macam. Ada nggak sih Bu format storyboard yang benar? Nggak ada sebetulnya, tapi yang tadi itu ya harus dipenuhi. Ada gambarnya itu ada merujuk pada angle-nya, terus durasi. Perlu juga kadang-kadang kata-kata atau dialog, di bawah sini ada dialognya. Talent ngomong apa. Nah ini format yang lain ada yang kayak begini bentuknya. Naskah, motion graphic untuk masuk ke dalam dunia mimpi. Angle ya gitu-gitu tuh. Durasi ini adalah angle-nya nih, ini medium berarti ya. Nah, pada kenyataannya storyboard ini pas kita lagi ngambil gambar bisa berubah nggak? Bisa banget, tergantung. Ini kan hanya apa ya? Hanya rujukan ketika pengambilan gambar supaya durasi-durasi ini nih terpenuhi gitu. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya ini agak melenceng sedikit ya itu wajar-wajar aja, nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi ini adalah patokannya gitu. Biasanya agak melenceng sedikit. Adalah dari sini nggak saklek-saklek banget ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf ya, harusnya ini kita praktek ya, jadi kita nggak ketemuan. Mudah-mudahan walaupun dalam keterbatasan seperti ini tetap semangat dan tetap berkarya di rumah ya. Terima kasih, semoga kontennya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, tadi ada berisik-berisik, ini anak saya juga ikutan gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay healthy di rumah aja.